Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Asti Nur Istiqomah, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk kebutuhan UKIN yang akan saya laksanakan di kelas 7 SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, coba kita cek kebersihannya dulu. Ya, di kolong mejanya ada sampahnya? Ada dong. Tidak ada. Oke. Siapa yang bikin kemarin nih bersih banget? Iya. Oke ya, kita. Oke. Kalau gitu sekarang kita buka dengan doa dulu, silahkan. Ketua kelas dipimpin. Ada tidak dan usai dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz absen dulu ya. Almira Naufa. Oh, hadir. Kirain sign up, kirain Ayatul Husna. Oke, Najma Sakib. Nada Firni. Cinta Aurel. Hama Satul. Firial. Hadina. Novemia. Hansa Reisha. Talita Nazwa. Dan Khaira Falsa. Oke, hadirlah semua ya. Oke, sehat semua? Sudah beli liburan? Oke, sudah sehat semua ya. Ada yang mau kita hari ini belajar apa? Oke, Sel. Oke, sel. Nah, pekan lalu kita sudah praktikum pengamatan sel. Masih ingat kita praktikum bawang? Ya. Kentang? Ya. Sama lagi apa? Oke, sel pipi. Masih pada ingat semua ya? Oke. Kemarin kita sudah melihat sel. Apa yang kalian lihat di situ? Ya, kotak-kotak. Ya, kotak-kotak kayak bawang. Sel itu ya, sudah ingatkan kembali. Sudah punya sesuatu. Mainannya Agan. Apa ini? Lego. Oke. Lego itu seperti sel ya. Jadi anak kecil suka bikin apa aja dari Lego biasanya? Mobil. Kemudian rumah. Kayak orang-orangan, betul. Kira-kira ini semua bikin apa ya? Kuda. Oke, boleh tebak apa aja? Kuda itu tuh. Bebek. Oh iya bebek. Bebek. Bener cuy. Siapa yang bilang bebek? Bebek Ya. warna-warni guys. Ya. Ini apa menurut kalian? Bebek. Dinosaurus, kucing. Kucing gak ada ya. Kalian maksudku sudah tikus ini. Nggak mirip ya? Oke, nggak apa-apa. Intinya ini sebuah hewan. Nah, jadi sebenarnya Lego itu ibaratnya sel, ya. Sel yang kemudian bersatu-satu menjadi satu makhluk hidup. Seperti yang kalian amati kemarin, bawang itu kan terdiri dari kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itulah yang akhirnya membentuk bawang. Kotak-kotak itulah yang akhirnya membentuk pipi kalian. Nah, seperti itu. Nah, apa yang membedakan Lego ini sama tikus beneran? Kalau tikus beneran satu bernafas. Bernafas, tikus beneran bernafas. Kalau ini tidak. Nah, kenapa? Kalau mereka sama-sama tersusun oleh sel dan ini Lego ya, tapi kenapa yang satu bisa bergerak, satu tidak bisa? Nah, karena sel itu ternyata hidup, benar. Kenapa sel itu bisa hidup? Kita akan amati hari ini ada apa saja di dalam sel. Nah, tadi itu Lego ya. Nah, sekarang kita lihat. Ustazah punya menemukan satu video yang bagus menurut Ustazah tentang bagaimana salamander. Masih ingat salamander? Oh iya, yang bisa regenerasi. Iya, dan dia icon apa, masih ingat nggak? ASEAN apa? Game ya? Game yang keberapa? Lupa. Oh, iya, yang kayak monster itu loh, warna pink ya, kalau nggak salah. Putih-putih pink gitu. Oke, kita lihat. Artinya lama banget. Awalnya satu sel, itu sel. Dari satu sel membelah diri menjadi dua, jadi 4.
itu sel. Nah, bedanya itu Lego tadi tidak bisa membelah-belah ya. Dari satu Lego atau satu Lego. Nah, itu dia akhirnya menjadi banyak sel. Makanya pada akhirnya jadi seperti bawang yang kecil-kecil itu. Awalnya mereka satu sel. Kita lihat akan jadi apa dia? Dia makin betul, makin kecil-kecil ukuran selnya ya tuh. Makin tidak bisa apa ya kita lihat batasannya. Kan? Dia ada yang seperti masuk ke dalam karena di bagian dalam juga harus membentuk sesuatu kan, membentuk ya kalau kita lampu, kemudian berbagai macam alat ya sudah cepetin dikit ya. Mau keluar ekornya nih kayaknya. Oh, binatang. Iya, ini dari binatang. Iya, another amfibi selain kakak. Ya, semakin membentuk. Ada di anak nggak tuh binatang? Nggak ada ya. Pas sekali keluar bohong kan besar. Kucing itu cepat tuh, kucing hanya berapa bulan. Emang ada kucing? Lagi. Ya, sudah cepetin dikit ya. Ih, kayak bayi. Iya, contoh. Ya, tuh kan. Ya, akhirnya membelah menjadi tidak bulat saja. Bukan. Lukas. Itu kecil banget dasarnya. Iya, kecil. Serem banget. Jadi awalnya sel itu agak gede, tapi terus kemudian membelah. Iya, apa itu ya? Udah mulai ada denyut jantungnya, udah ada warna kuning. Salamander itu memang kayak ikan kayak kodok. Tuh udah keluar matanya. Salamander memang gitu tuh kayak ada apa sih kayak yang malu ya, kayak sayap. Insangnya di luar. Jadi dari sininya kayak ada ininya. Waktu icon si game apa ya? Keluar. Ya, udah keluar. Nah, ini masih kayak kecebong. Kalau kata kan ada fasenya dikit. Tuh, tapi sudah ada aliran cairan dalam tubuhnya. Udah ada denyut jantungnya. Dirip udah. Ya. Jadi itu tadi bedanya dengan Lego ini. Nah, kalau sel, kenapa dia hidup? Karena di dalamnya ternyata masih ada struktur lagi yang kemarin tidak teramati oleh mikroskop kalian. Kalau mikroskop kalian hanya kotak-kotak. Nah, kalau dengan mikroskop yang lebih canggih, akan terlihat bahwa di dalamnya ada berbagai macam bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Nah, tapi sebelum kita mulai, sudah punya soal pretest. Nggak bisa aku cerita kayak ini. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Alat tulisnya jangan lupa dikeluarkan. Jangan nyontek ya. Oke. Dia buka-buka boleh tidak? Jangan dong, nanti. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Silakan dikumpulkan sudah ambil. Kamu ada? Ya, maaf, kelipat. Selalu sih tidak. Bi, punya hamasa paling lengkap. Oke, tidak apa-apa, ini hanya buat penilaian awal doang ya. Sudah bagi kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke LKPD-nya. Tujuan kita hari ini kita akan mempelajari sel sebagai unit struktural dan fungsional. Kalau struktural itu kalian sudah melihat strukturnya kemarin. Nah, fungsional kita akan belajar fungsinya hari ini. Ya, jadi kegiatan kita hari ini kita akan mencari informasi atau studi literasi tentang ada apa aja sih sebenarnya di dalam sel. Kalian bisa buka dulu halaman kedua, ya. Udah ditulis nama kelompoknya? Udah. Oke, kalau sudah, kita ke halaman kedua, ya. Nah, ini adalah foto yang kemarin
Siapa yang bisa jawab? Oke. Virya, boleh. Kita mau merumuskan masalah apa nih? Apakah sel memiliki struktur lain di dalamnya? Oke, yang pertama. Oke, 1. Boleh sambil ditulis yang lain ya. Apakah sel memiliki struktur lain di dalamnya? Oke, boleh. Coba sekarang kelompok Naufa. Ada yang bisa bikin satu pertanyaan lagi? Apa ada 5? Boleh? Kalau misalkan memang ada, apa aja sama apa fungsi dari struktur? Oke, jika memang ada ya, kan tadi Virial nanya, ada nggak sih di dalamnya? Jika memang ada, apa aja yang ada gitu ya? Apa saja yang ada? Yang lain boleh ditulis ya di bagian rumusan masalah. Apa saja yang ada? Terus lalu kira-kira fungsinya apa aja gitu ya? Kalau ada. Oke. Yang ketiga, kalau gitu kelompok terakhir. Apakah terdapat perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan? Oke. Karena kita tadi membahas sel hewan dan tumbuhan, maka kita akan bandingkan ya, apakah ada perbedaan ya, antara struktur sel tumbuhan dan hewan. Hewan itu termasuk kita ya. Secara kingdom kita animal. Hanya saja ada bagian yang paling pintar. Oke, 3 pertanyaan saja. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Kalian yang bertanya, kalian yang menjawab. Oke. Menjawabnya di mana? Oke, nanti di sini selanjutnya sudah memberikan link YouTube. Tenang, sudah menyiapkan informasi yang perlu kalian gali. Ada di link YouTube di sini. Ustazah tadi sudah share di Classroom juga ya. Silahkan dibuka. Nanti baru hasilnya dituliskan di bagian pengolahan data. Ya, sesuai pertanyaan yang tadi kalian sudah kumpulkan. Nah, ini videonya buatan Ustazah. Bisa ya kalian dibuka? Oke. Organel adalah bagian khusus dari sel yang masing-masing memiliki Kelas pekerjaan. tadi sama Mari kita bahas dari nukleus sebagai pusat kendali sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana cara melakukannya. Protein adalah bentuk DNA yang terurai yang ditemukan di dalam membran inti. Ketika suatu sel siap untuk dihidup, maka sel akan berbadan menjadi sel yang dikenal sebagai barang aja nggak ada baru. nukleus yang mana sebenarnya terdapat suatu tempat di mana ribosom dibuat. Iya, yang itu. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu Oke, boleh sambil setelah menonton video nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Jadi itu tadi yang dijawab ya, apakah punya struktur? Tadi kalian sudah menjawab secara tidak langsung ya, ada. ribosom dan Kemudian, nah apa saja ini yang harus kalian dapatkan dari video tersebut? yang Kemudian perbedaannya juga ada di video tersebut. jelly. Ribosom ada yang berkeliaran bebas Ya, di dalam akan kerjakan ya. plasma dan juga ada yang menempel pada retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar adalah RE yang memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus adalah yang tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma adalah sebuah saluran tertutup Dikerjakan membran bersama. yang Nanti berfungsi silakan satu mengangkut orang bahan, berdua. contohnya protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lain keluar dari retikulum endoplasma dalam suatu vesikel atau kantong kecil yang kemudian akan diterima oleh aparatus Golgi atau disebut badan Golgi. Saat protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah sedemikian rupa menjadi bentuk yang siap digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang siap pakai atau menambahkan bahan lain ke dalamnya seperti lipid atau karbohidrat.
Vakuola adalah struktur seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan. Pada sel tumbuhan, vakuola pusat atau vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kalian akan menemukan organel yang disebut lisosom. Lisosom bekerja sebagai pengumpul sampah yang memungut bagian sel yang rusak atau usang. Lisosom berisi enzim yang dapat memecah puing-puing seluler. Mitokondria adalah organel yang berperan sebagai pembangkit tenaga pada sel hewan dan tumbuhan. Nama proses yang disebut respirasi sel, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya dengan adanya sitoskeleton. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang bersifat fotoautotrofik, yang artinya mereka menangkap sinar matahari untuk mendapatkan energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya, yang berfungsi untuk membentuk, menopang, dan melindungi sel tumbuhan. Adapun sel hewan tidak memiliki dinding sel. Saya membelah ini kan, untuk membelah pembelahan apa ya? Cara itu sama aja kan buat ngangkut bahan atau protein. Sama. Dua-duanya. Bedanya kan yang satu ketempelan apa? Mana yang ketempelan ribosom, mana yang enggak? Yang ketempelan ribosom yang kasar. Ya, gitu. Ada berapa? Lisosom apa anda? Lisosom itu skeleton. Oh, skeleton. Gak ada fungsinya dengan Google. Gak bisa lah. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang bersifat Coba dimundurin. fungsinya ini nggak sih? Ada tahu? sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Hewan itu Ini kloroplas. kloroplas sama apa lagi dinding sel. Kalau yang hewan yang di STS itu aku belum selesai nulis. Simpulan itu isinya adalah menjawab tujuan. Nah, tujuannya tadi apa? Tujuannya mempelajari sel sebagai unit struktural dan fisiologi. Nah, ini tinggal dijawab aja, misalnya sel memiliki struktur bagaimana dan memiliki apa. Terus juga lulus. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian verifikasi, yaitu kalian akan presentasi satu-satu supaya sudah bisa mengecek sudah benar atau masih salah. Siapa yang sudah siap duluan? Hamasa. Oke, silakan Hamasa maju ke depan. Jangan buat apa? Silakan maju Hamasa. Di sini aja di tengah-tengah biar temannya dulu. Bener ya sudah. Enggak bener berarti. Oke, langsung ke bagian yang hasil data kalian. Oke, jadi Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau presentasi jawaban pertanyaan yang ada di depan. Apakah saya memiliki struktur lain di dalamnya? Jawabannya ada. Apa saja struktur yang ada dan apa fungsinya? Ada nukleus, itu pusat kendali sel. Ada nukleus pembuat ribosom. Ribosom memproduksi protein. Sitoplasma penampung sel atau tempat sel. Area halus mengangkut bahan protein. Badan Golgi. Kalau area kasar ini ditempel oleh ribosom, sedangkan yang halus tidak. Kalau badan Golgi ini mengubah protein atau menambahkan
menambahkan vakuola, menyimpan air atau cadangan makanan. Lisosom menghasilkan sisa-sisa, mitokondria pembangkit tenaga, kloroplas tempat fotosintesis, dinding sel pembentuk atau penopang, sentriol pembelahan. Oke, sip. Penuh ya punya bentar. Nukleus ada di hewan dan tumbuhan, nukleolus ada di hewan dan tumbuhan, ribosom ada di hewan dan tumbuhan, sitoplasma ada di hewan dan tumbuhan, RNA halus ada di tumbuhan dan hewan, badan Golgi ada di tumbuhan dan hewan, vakuola ada di tumbuhan dan hewan, lisosom hanya ada di hewan, mitokondria ada di hewan dan tumbuhan, kloroplas hanya ada di tumbuhan, dinding sel hanya ada di tumbuhan, dan sentriol hanya ada di dalam. Oke, betul semua. Oke, terima kasih ya Mas atas masalah. Ya, jadi yang disebutkan sama saya tadi tidak ada yang salah ya. Silakan kelompok selanjutnya. Sudah minta kelompok Najma. Siapa yang maju? Oke. Ayo terus. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari perwakilan kelompok 2 mau menjelaskan pertanyaan yang sering ditulisnya ini. Jadi yang pertama, apakah saya memiliki struktur lain? Jawabannya ada. Apa saja struktur yang ada, dan apa itu fungsinya? Nah, misalnya nukleus itu pusat dari sel, nukleolus ngumpul ribosom. Nah, ribosom itu dalamnya ada spike protein gitu. Yang RE atau retikulum endoplasma itu buat ngangkut protein. Badan Golgi itu tempat menerima protein dan mengubah proteinnya. Vakuola tempat menyimpan air. Lisosom membersihkan bagian sel yang rusak. Mitokondria untuk membangkitkan tenaga. Skeleton penopang struktur sel. Kloroplas tempat berlangsungnya fotosintesis. Dinding sel melindungi, membentuk atau menopang sel. Sitoplasma alat transportasi pelarut semua protein. Sentriol untuk membelah diri. Nah, sel-sel ini enggak semua ada di hewan atau tumbuhan. Nah, misalnya nih, lisosom itu ada di hewan tapi enggak ada di tumbuhan. Kalau misalnya kloroplas itu enggak ada di hewan, adanya di tumbuhan. Dinding sel itu ada di tumbuhan tapi enggak ada di hewan. Selain itu ada sentriol itu ada di hewan tapi enggak ada di tumbuhan. Nah, selainnya itu punya semua kayak nukleus ada di tumbuhan sama hewan, nukleolus, badan Golgi, vakuola, mitokondria, sitoskeleton, sama sitoplasma. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya sama ya. Yang tidak ada dan adanya sama. Sudah benar juga. Terakhir kelompok 3, siapa mau maju? Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari perwakilan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan yang di depan itu. Yang pertama, apakah saya memiliki struktur lain di dalamnya itu ada. Terus apa saja struktur yang ada dan apa saja fungsinya, yaitu struktur dalam sel organel ada nukleus inti sel. Fungsinya menyimpan informasi dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan. Yaitu ada ribosom, pembuatan protein. Bakasar itu yang ada ribosomnya, halus yang tidak ada di ribosomnya. Retikulum endoplasma mengangkut bahan, contoh protein. Badan Golgi mengubah protein menjadi bentuk yang siap pakai dan menambahkan lipid atau karbohidrat. Terus ada vakuola, tempat penyimpanan berbagai bahan. Lisosom mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Terus ada mitokondria, pembangkit tenaga, ada kloroplas
tempat berlangsung DNA fotosintesis. Terus ada dinding sel membentuk, menopang, dan melindungi sel tumbuhan. Lalu di sini ada perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan itu ada. Terus di sini ada nukleolus, di hewan itu ada, di tumbuhan juga ada. Terus di ribosom itu di hewan ada, di tumbuhan juga ada. Kalau akasar itu di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Kalau di halus itu di hewan ada, di tumbuhan ada. Retikulum endoplasma itu sama. Terus ada badan Golgi itu di hewan, terus di tumbuhan itu juga ada. Vakuola di hewan sama tumbuhan juga ada. Kalau lisosom itu di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Mitokondria itu ada. Terus kalau kloroplas itu di hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Terus kalau dinding sel di hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Kalau membran sel itu di hewan ada, di tumbuhan ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah benar semua ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah jelaskan ulang? Tidak ada. Oke, jadi benar ya. Tadi Ustazah paling meluruskan sedikit. Sebenarnya sudah benar, cuma bahasanya aja yang kurang benar. Jadi misalnya RE tadi fungsinya apa? Retikulum endoplasma. Ya, mengangkut protein. Tapi dia sebenarnya bukan hanya mengangkut protein, tapi salah satunya protein. Jadi dia sebenarnya seperti pabrik pembuat kantong. Jadi ketika protein misalnya mau ditransportasikan, maka dia RE itu akan membuat benjolan. Tadi kan mulai di videonya ya, membuat kantong untuk transportasi atau istilahnya vakuola. Nah, kemudian lisosom. Jadi lisosom itu bukan mencerna makanan, tetapi mencerna sisa-sisa, betul, mencerna apa yang perlu dibuang. Jadi dia menghancurkan, misalnya ada bagian yang mati, maka dihancurkan sama dia. Jadi dia itu seperti kotak sampah, gampang gitu ya. Tapi kotak sampah yang bisa merecycle ya, menghancurkan segalanya. Oke, itu saja, tidak ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, udah jelas ya. Videonya bagus nggak? Bagus. Oke, kalau sudah jelas, sebelum sudah tutup, Ustazah mau salah satu membuat kesimpulan. Berdiri aja di mejanya. Ustazah pilih deh kalau gitu siapa ya? Yang belum bersuara siapa ya? Oke, langsung merasa dia, langsung merasa. Oke, coba dibacakan kesimpulan dari kelompok kalian apa? Jadi kesimpulannya berdiri di situ aja. Jadi kesimpulannya itu sel itu memiliki struktur di dalamnya yang membuat sel itu ada. Disebut juga organel. Organel juga punya fungsinya. Oke, betul sekali. Terima kasih. Kesimpulannya apa kalau dari kelompok sekarang? Jelas bisa berkata. Apa jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya di dalam sel ada struktur lagi. Oke, singkat padat jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi benar sih sebenarnya kurang lebih karena hari ini kita tujuannya mengamati struktur dan fungsi sel, maka ya benar kesimpulannya pertama di dalam sel itu ada struktur lain, tidak hanya kotak-kotak. Yang kedua, dari struktur tersebut memiliki fungsi masing-masing yang menunjang kehidupan sel dan tentunya kehidupan kita. Oke, sebelum Ustazah tutup, kita mau post test sekarang. Ya, coba sekarang tabnya ditutup dulu. Ya, kita post test dulu. Coba ada yang mau tes. Mana ya tadi bukan aku? Woi, hapus mana tadi? Oke. Masya Allah. Iya, soalnya susah ya. Soalnya pilihan ganda kok. Di sini
Oke, sudah selesai semua. Nah, sebelum kita ke bagian akhir, tadi di classroom ada link Google Form yang harus kalian isi. Isi dengan sejujur-jujurnya, itu penilaian diri sendiri dan penilaian teman sekelompok. Nah, jadi tadi yang nggak kerja bisa ketahuan sekarang. Nah, ini tadi linknya sudah share ya. Ya, yang bagian pertama penilaian diri, isi nama kalian, kemudian jawab dengan jujur. Apakah selama diskusi saya ikut mengusulkan ide? Ikut gak ya? 1 itu tidak, 2 berarti kadang-kadang, 3 berarti iya. Jangan pakai dendam pribadi ya. Jujur, keadaan hari ini aja, jangan dendam pribadi. Tadi Ustazah juga sudah mengamati loh, diam-diam Ustazah sudah menilai apakah si Almira Naufa bekerja sama atau tidak. Menilai apakah disiplin atau malah nonton yang lain. Sudah diam-diam lihat loh. Ya, sudah nilai tadi sikap kalian selama kegiatan belajar. Oke, sudah semua isi formnya? Sudah. Oke, kalau sudah, terakhir Ustazah akan refleksi dulu kegiatan kita hari ini. Bukan itu relaksasi juga ya, bukan refleksi. Ya, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Seru. Oke, apakah kalian mendapat ilmu baru hari ini? Banyak banget tentang Oke, kira-kira apa hubungannya yang kalian dapatkan hari ini untuk kehidupan kalian? Coba, apa Cin? Aduh, iya. Itu bertanya Cinta. Coba Cinta, kira-kira apa ilmu yang kita dapatkan ini buat diri kamu, kira-kira apa setelah ini? Kalau hidup ternyata terbuat dari sasar yang membelah. Ya, terus kemudian apa lagi? Naufa, kira-kira setelah belajar ini apa fungsinya buat kehidupan kamu? Hah? Apa? Aku merasa aku harus menikmati hidup lebih banyak. Oh iya. Merasa harus menikmati hidup lebih banyak. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita itu banyak sekali yang bekerja, ya kan? Iya. Ya,